Ian memaksakan dirinya untuk bangun karena hari ini mereka berdua akan sangat sibuk. Taeyong masih tertidur di dalam gulungan selimut. "Opa, bangun," seru Yuna. Ian menguncangkan tubuh pria itu dengan cukup kencang. Dia yakin akan sangat sulit membangunkan pria ini sekarang, mengingat betapa dia kemarin. "Kalau aku tidak mau bangun, aku akan marah dan tidak mau bicara denganmu seharian," ancam Ian. "Iya sayang, aku sudah bangun," racau Taeyong masih dengan mata tertutup. "Ya sayang," jawab Taeyong pelan. Ian mendengus kesal lalu beranjak menuju kamar mandi. Setibanya di dalam, wanita itu langsung menyalakan shower dan membasahi tubuhnya. Terasa lelah, mungkin mandi pagi bisa meredakan rasa lelahnya. Namun bersedia dia hendak mengambil sabun, tiba-tiba seorang langsung memeluk pinggangnya dan langsung menjepitnya pada dinding kamar mandi. Dan bangun memasuki kamar ibunya. Anak laki-laki itu tidak melihat keberadaan ibunya di tempat tidur. Dia kemudian menoleh ke arah kamar mandi karena terdengar suara shower menyala dari dalam sana. Dia pun mendekat, namun semakin mendekat dia justru mendengar suara-suara ibunya. Menurutnya terdengar aneh. Apakah ibunya sedang kesakitan? Apa jangan-jangan ibunya terjatuh di kamar mandi dan tidak ada yang tahu? Dia bernafas dan akhirnya membebaskan istrinya. "Keluarlah sayang, dia akan terus memanggilmu jika tidak dihampiri," ucapnya tersenyum tipis. Dia mengangguk lalu mengambil handuknya. "Kita lanjutkan saat malam pertama," ucapnya lalu mengecup Taeyong dan beranjak keluar dari dan tidak langsung menjawab pertanyaan dari ibunya. Dia memperhatikan ibunya dengan melekat dari atas sampai bawah berulang kali. "Kenapa kamu menatap Oma seperti itu?" Ian semakin dibuat bingung. "Tadi aku mendengar suara Oma seperti kesakitan seperti itu, jadi aku pikir Oma terjatuh di kamar mandi dan tidak bisa bangun. Aku khawatir Oma," jelas Ren dengan tampang polos menggemaskannya. Wajah Ian sontak memerah saat mendengar putranya meniru suaranya ketika dengan Taeyong. "Aiku, anak ini, Oma tidak apa-apa kok." Ian mengusap rambut putranya. "Oh, tidak ada Oma, kok ada lebam." Ian langsung terkekeh dan menutupinya. "Ini digigit nyamuk, Oma mengaruhnya terlalu keras, jadinya merah seperti ini. Kamu keluar dulu ya, Oma mau ganti baju. Tunggu Oma di meja makan, oke?" Ian sedang menyiapkan sarapan dan Aren sudah duduk manis di meja sembari menikmati roti selai coklat kesukaannya. Seluruh sisi bibirnya penuh dengan coklat karena anak itu mengambil selai sendiri dan dia bebas mengambil sesuka hati. Ian menoleh dan tertawa kecil. "Begitulah jadinya jika Aren mengambil selai coklat sendiri, jadinya bukan roti tawar isi coklat." Suara langkah kaki terdengar. Aren langsung menoleh dan terkejut melihat pria tinggi sangat tampan turun dari lantai atas. "Apa?" serunya senang sekaligus bingung.
Kenapa apa bisa datang dari atas? Tadi aku dari kamar rumah, tapi aku tak melihat apa di sana, tanya Ren polos. Tapi apa sudah mandi? Jawab Theo jujur. Dia mengangguk santai lalu menggigit rotinya. Kenapa kalian tidak mengajakku? Sebal. Jawab Ren memasang wajah kesal sembari melipat tangannya di dada, kemudian berbalik membelakangi Theo. Ia hanya geleng kepala, perhatikan dua pria beda usia di depannya. Sudah cepat selesaikan sarapan kalian dan cepat habis rotinya. Setelah itu kamu berangkat ke sekolah. Neo menjawab Ren pelan dan kembali mengambil rotinya. Kenapa coklatnya banyak sekali? Nanti kau batuk, Ren. Ren menunjukkan lidahnya ke arah Theo tak menghiraukan ucapan dari pria itu. Dia masih kesal karena tidak diajak mandi bersama. Tiba-tiba suara yang sangat dia kenal terdengar di atas telinga Yen. Yen dan Theo menoleh bersamaan dan melihat Yuna datang bersama Jin sembari tersenyum ke arah mereka. Wah, indah sekali dekorasinya, aku jadi ingin seperti ini, tapi bunganya, aku suka bunga tulip, ucap Yuna melihat sekelilingnya dengan tatapan kagum. Wah, hanya dalam 1 hari hubungan kalian sudah berada di tingkat Dewi menikah. Kuman Theo diikuti senyuman dari Yen. Jen tersenyum manis dan merangkul bahu Yunaran. Dia sayang, aku tidak tahan ingin memakanmu. Sebelum kamu memakanku, aku juga lebih dulu memakanmu. Yuna tersenyum penuh arti. Ian merasa senang akhirnya kedua orang ini bisa bersatu meskipun dia tahu mereka berdua pasti akan selalu bertengkar. Tapi justru itulah yang membuat Yuna dan Jin menjadi lebih dekat. Kapan kalian akan menyusul kami? Tanya Ian. Secepatnya nanti malam kami akan mengajak orang tua masing-masing untuk bertemu dan membahas tentang pernikahan kami. Aku sedikit takut bertemu dengan orang tuanya, aku takut mereka tak menyukaiku. Kemudian Yuna pelan mengingat dia tahu bagaimana orang tua Jin tidak menyukai Ian. Semoga Guman Yunawi ya nanti di acara pernikahan kami aku yang merancangkan untukku. Tenang saja, aku selalu pakai pengantin kalian sarankan semua padaku. Kemau Yen, Yuna langsung memeluk Yen dengan erat. Yuna lalu melihat ke arah dua pria di depan mereka. Kalian tidak perlu. Kalian tidak mau berpelukan juga. Jika calon istri kalian berpelukan, berarti kalian juga harus begitu, serunya. Bagaimana? Tanya Yen keluar dari ruang ganti butiknya dengan berlalutan kain sebelah putih dan indah yang melekat pada tubuhnya. Mata dia benar-benar melihat sosok cantik di hadapannya. Apakah dia benar-benar manusia atau bidadari utusan Tuhan? Kenapa bisa secantik ini? Jangan lupa berkata papa, Kuman Yuna terlihat kecil. Dia langsung mendekati sosok yang akan menjadi pendamping hidupnya selamanya. Dia menangkup kedua pipi lembut Yen dan menatap wajah di hadapannya dengan lekat. Bukan kau manusia tapi bidadari, Kuman Taeyong. Ayo sumpah kau sudah berlebihan, balas Yen cepat setelah mendengar pujian pria itu yang sudah 1000 kali dia dengar dari mulutnya.
Ia lalu mendorong pelan dada Taeyong membuat ciuman mereka terlepas. Apa ada pengawalku di sini? Bisiknya ketika teringat di sini bukan hanya mereka berdua saja. Taeyong juga baru ingat dan menoleh ke arah pegawai yang pura-pura sedang merapikan beberapa baju yang sudah terpasang rapi di patung. Sekarang giliran Opa coba pakaiannya. Aku sudah merancangnya dengan penuh cinta, ucap Ian mendorong pria tinggi itu memasuki ruang ganti. Beberapa menit berlalu, akhirnya pria tinggi itu pun keluar dari ruang ganti. Sayangku, panggil Taeyong pada Ian yang sedang melihat-lihat majalah fashion. Sorot mata Ian terangkat dan langsung terkunci detik itu juga ketika melihat penampilan pria di hadapannya. Itu sudah putih dengan pinggiran hitam itu sangat cocok di badannya yang tinggi ditambah dasi kupu-kupu membuat penampilan Taeyong. Ya, satu lagi yang membahasakan dan nyata adalah jidatnya. Taeyong begitu cocok dan gaya rambut yang sekarang membuat ketampannya bertambah ratusan kali lipat. Ian masih mematung bahkan ketika pria itu sudah berdiri di hadapannya dengan mulut yang sedikit terbuka. Dia pun menarik pinggang wanita itu dan langsung mencupnya dengan mesra. Ian menghadap cepat dan tersadar ketika merasakan pria tampan itu kini sedang menciumnya. Dia pun menutup mata dan membalas pria itu. Suara desakan mereka terdengar sering dengan ciuman mereka yang semakin menonton satu sama lain. Ada mereka sedang tidak menggunakan pakaian pengantin. Mungkin kegiatan ini akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Taeyong melepaskan bibir Ian dengan lembut. Wanita itu perlahan membuka matanya dan menatap pria tinggi di hadapannya. Ian lalu melihat sekitar. Wah, pegawaiku sudah tak ada. Mungkin dia langsung pergi karena takut mengganggu keromantisan kita, bukannya? Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Taeyong mengusap-usap rambut Ian dengan lembut. Tentu saja aku sangat bahagia. Kita mulai semua kebahagiaan ini dari awal dan lupakan kejadian di masa lalu. Kita harus fokus pada Aren dan jalanlah kita ke depannya. Taeyong langsung bawa wanita itu dalam dekapannya, meluknya dengan hangat dan erat seakan tidak ingin membiarkan wanita ini pergi dari sisinya meski hanya beberapa sentimeter. Aku juga mencintai